Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Januari 2024. Saudaraku, marilah kita memuji syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Tak kenal maka tak sayang. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kata ini saudara tak asing bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menyayangi seseorang jika kita tidak kenal dia, saudara? Begitu juga kita dengan Yesus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa sayang mengasihi dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kalau kita tak mengenali dia? Dan juga saudara, tak sedikit dari kita yang mengaku-ngaku dekat dengan Tuhan. Tak tanggung-tanggung mereka memberi kesaksian bagaimana dekatnya dia kepada Tuhan, yang selalu berdoa, ke gereja, berdevosi, pelayanan kemana-mana. Apakah itu cukup saudara untuk menyatakan diri dekat dengan Tuhan? Kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus harus dapat merefleksi diri saudara. Jangan menyebut dirimu pengikutku jika engkau tidak hidup menurut jalanku. Hati-hati saudaraku yang terkasih. Harus jelas jalan kehidupan pengikut Kristus. Ketulusan hati dan ketekunannya mengikuti Yesus. Bagaimana ia mau membayar harga untuk mengikuti Yesus? Bagaimana ia memberikan segenap hidupnya bagi Yesus? Dan bagaimana ia membuat hidupnya berarti bagi Yesus? Dalam kehidupan akhir-akhir ini saudara, apalagi kita memasuki tahun 2024 yang mana serba tanda tanya saudara. Kehidupan yang tak menentu, badai topan kehidupan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Seperti bencana alam yang tak dapat kita prediksi kapan datangnya. Kita semua sebagai pengikutnya harus tetap setia dan taat. Kita perlu pengenalan secara pribadi yang lebih mendalam akan Yesus Kristus. Sehingga apabila semua badai topan itu datang menerpa kehidupan kita saudara, maka kita siap untuk menghadapinya. Kita perlu lebih mendalam memahami dan mengenal apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di dalam Injil hari ini saudara. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36. Saudaraku, Yesus adalah anak domba Paskah saudara, yang melepaskan setiap orang percaya dari maut. Yohanes Pembaptis selaku anak imam tentu tahu bahwa setiap pagi dan petang ada seekor anak domba yang dikorbankan di bait Allah untuk menebus dosa-dosa umat Israel. Yohanes Pembaptis juga menyadari saudara bahwa Yesus adalah korban penebusan, di mana penebusan sekali untuk selama-lamanya untuk menebus semua manusia. Anak domba Allah ini pun saudara tertulis 29 kali dalam kitab Wahyu sebagai gelar yang indah bagi Yesus. Ungkapan ini saudaraku yang terkasih menyiratkan kasih, pengorbanan, penderitaan, dan kemenangan Yesus. Yesus datang sebagai anak domba yang lemah lembut saudaraku. Ia datang dengan cara yang amat sederhana, membuka hati kita dengan damai dan cahaya yang terang.
Yohanes Pembaptis mengundang setiap orang untuk menjadi peka terhadap suara dan kehadiran Yesus yang lembut, mengundang kita untuk percaya kepadanya dan membangun persahabatan dengan Dia. Adakah saudara, kita mengenal anak domba Allah yang penuh kelembutan ini, yang mengundang kita semua untuk percaya kepadanya? Dia sebagai anak domba Allah mau diri kita menjalani persahabatan yang intim. Adakah kita meresponi undangan anak domba Allah ini dengan penuh ketulusan dan mau menjalin persahabatan dengannya yang intim, saudaraku? Pertanyaan lebih lanjut untuk kita semua, saudara. Apa yang kita cari saat kita mengikuti Dia? Seperti halnya kedua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus, Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Yohanes 1 ayat 38. Saudaraku, pertanyaan ini saudara mengarahkan juga kepada kita. Apa yang sebenarnya kita harapkan untuk hidup kita ini? Apa yang kita harapkan dari Yesus, saudara? Kita lihat kedua murid Yesus terkejut karena tidak tahu dengan jelas apa yang mereka harapkan. Maka balik bertanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yohanes 1 ayat 38. Lihat saudara, mereka berseru, "Di manakah engkau tinggal?" Kita sering seperti kedua murid ini, saudara. Kita mengharapkan sesuatu dari Dia, Tuhan kita. Tapi saudaraku, kita tak memperoleh harapan itu. Kita pun bertanya sambil berteriak, "Tuhan Yesus, di manakah engkau?" Kita tak mengerti dan memahami Dia, saudara. Kita tak mengenal Dia secara mendalam. Kita mengaku dekat dengan Tuhan, tapi saudaraku, kita tak tahu di mana Dia berada. Kita berseru, "Tuhan Yesus, di manakah engkau?" Di saat kita menghadapi pergolakan kehidupan kita, di saat badai topan menerpa kehidupan kita, kita putus asa. Kita berseru dan berteriak, "Tuhan Yesus, di manakah engkau?" Yesus mau, saudara, kita dapat mengenalnya lebih dalam. Maka kata Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yohanes 1 ayat 39. Adakah kita mau, saudara, mengenal Dia lebih dalam dan mengikuti ajakannya? Marilah, marilah. Yesus akan senang, saudara, jika kita mau mengenal Dia lebih dalam dengan mengikuti Dia, dengan setia dan taat mendengarkan setiap sabdanya yang disampaikan dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini, saudara, mau mengajak kita semua agar dapat mengenal lebih dalam akan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Bapa karena kasih-Nya yang besar. Kita mau, saudara, dengan setia dan taat mengenali Dia, memahami Dia, dan mau tinggal bersama Dia. Tinggal di dalam Dia, kita akan melihat, saudara, pekerjaan-pekerjaan Dia yang besar. Kita tahu bahwa dunia ini menakutkan, saudara, kalau kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. Dunia ini menjadi peluang, saudaraku. Ingat ini, saudara. Dunia ini menjadi peluang jika kita mau berjalan bersama Tuhan. Orang yang paling takut mati adalah orang yang paling takut hidup. Tuhan memberi
keberanian bagi kita dengan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Mengaku mengenal dia sebagai orang-orang pengikutnya, saudara, berarti mau melayani dia, bahkan menyerahkan nyawa baginya. Mari saudaraku yang terkasih, tidak ada pilihan lain saudara. Menyerahkan nyawa bagi pelayanan Yesus Kristus, maka kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau mau hidup, kita berarti layanilah Yesus dalam kasih-Nya dan beritakan kepada dunia. Kasih Yesus yang bersinar di dalam hati kita, biarlah kita boleh memancarkannya kepada dunia dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.